GBI Nusantara 2025 kembali ke TRX KL awal Disember ini. Bukan sekadar pesta makanan dan hiburan, tetapi pentas ekonomi kreatif Indonesia dan juga Malaysia. Dari bakso, batik sampai animasi dan permainan digital, festival ini dipasarkan sebagai Flavors of Harmony. Tapi skuad mana sebenarnya impak ekonomi di sebalik jenama itu? Untuk faham apa makna edisi 2.0 kepada pelabur, SME dan bakat kreatif serantau, bersama saya di studio adalah Minister Kaunsil Ekonomi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Hendra P. Iskandar. Saya nak ucapkan terima kasih Pak Hendra. Apa khabar? Kabar baik, terima kasih sudah bisa berada di sini juga. Kita tinggal beberapa hari saja sebelum kita lihat acara ini kita akan melihat kemeriahan acara ini. Mungkin ramai yang melihat GBI Nusantara ini sebagai festival fun, sebagai untuk hujung minggu. Tapi pada pandangan Pak Hendra, apakah antara naratif sebenar ekonomi di sebalik edisi kedua ini? Ya, sebenarnya GBI Nusantara ini merupakan ajang promosi. Ajang promosi untuk ekonomi kreatif. Kalau kita berbicara ekonomi kreatif, terdapat 17 subsektor dari ekonomi kreatif, termasuk ada kuliner, ada lagu, ada music, ada movies, ada fashion, architecture dan lainnya. Ini kita ingin menunjukkan bahwa inilah kekuatan Indonesia sebagai showcasing produk-produk Indonesia untuk bisa masuk pasar Malaysia. Tapi above all this, yang paling utama adalah ini untuk menunjukkan kedekatan kedua negara. Kita seringkali berkata saudara serumpun, kedekatan ini apa yang mau diwujudkan, ya kan? Jadi ini lebih kepada kerjasama di bidang ekonomi kreatif. By having this, kita juga berharap teman-teman dari Malaysia, saudara-saudara kita yang melihat, yang datang, para pebisnis lihat, oh Indonesia sudah punya ini, Indonesia tidak punya ini, bagaimana kita bisa saling mengisi. Ini sebenarnya yang utamanya yang ingin kita lakukan pada GBI Nusantara yang kedua kalinya. Dan tentu kita lihat kemeriahan ini ramai yang tidak sabar dan juga excited. Mungkin Pak Hendra kongsikan, kalau kita lihat ini adalah antara tujuan ataupun agenda adalah untuk memperkukuhkan kerjasama antara kedua-dua negara, Indonesia dan Indonesia dalam konteks industri kreatif. Dan kita lihat bukan ada fashion, ada salon, ada pelbagai lagi, ada music. Tetapi kalau kita lihat, mungkin Pak Hendra boleh kongsikan apakah antara hasil dan impak dari sesi penganjuran edisi pertama dan apa antara yang menarik daripada edisi pertama tu boleh diteruskan untuk edisi kedua? Ya, kalau kita melihat pada penyelenggaraan yang pertama itu sekitar 14.000 yang hadir. 14.000 yang hadir. Dari 14.000 itu juga ada pebisnis baik Indonesia maupun Malaysia. Ada beberapa MOUs yang ditandatangani. Ada business matching dan sekitar 38% produk dari apa yang dipamerkan masuk ke pasar Malaysia dan selebihnya juga ada dari Malaysia yang masuk ke Indonesia. Jadi mereka inilah awal dari para pebisnis melakukan business matching. Namanya business matching, apa yang mereka punya akan disampaikan, apa yang tidak punya mereka akan datangkan. Jadi ini lebih kepada saling melengkapi antara kedua negara. Inilah yang mendorong kita untuk melihat perlunya menyelenggarakan kembali di penghujung tahun ini tentunya dengan sedikit konsep yang lebih meriah dan berbeda. Dan untuk saling melengkapi itu tidak mudah kerana kita tahu setiap individu dan setiap negara juga mempunyai pendekatannya tersendiri. Dan Malaysia dan Indonesia kita dapat lihat ia berkongsi antara bahasa, budaya, selera. Tetapi kerjasama kreatif dan ekonomi ini kadang-kadang ia seperti terperangkap dalam zon selesa. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh kedua-dua negara ini, Kedutaan Besar Indonesia dan juga Malaysia untuk mengukuhkan lagi hubungan kreatif dan ekonomi kedua-dua negara ini bergerak ke hadapan. Apa antara strategi yang boleh kita tingkatkan lagi saling melengkapi itu? Ya, sebenarnya kalau kita melihat justru dari window ekonomi kreatif, di sinilah banyak hal yang kecil-kecil yang mungkin selama ini tidak terlihat. Mungkin kalau orang langsung melihat apa yang bisa di perdagangan antar kedua negara masih berpikir. Tapi kalau melihat ekonomi kreatif, orang tiap hari ini orang melakukan ekonomi kreatif. Ya kan, dari mulai termasuk membuat sablon untuk kaos, untuk tangki bensin dan lain-lain, ini bisa dilakukan. Nah, ini yang kita inginkan jadikan contoh. Congratulations kepada Malaysia yang kemarin selama setahun sudah berhasil menjadi keketuaan ASEAN. Di dalam ASEAN juga kita ada satu amanah yang perlu dilaksanakan adalah bagaimana meningkatkan integrasi perdagangan antar negara-negara ASEAN. Nah, ini yang perlu kita dorong. Kita ingin Indonesia Malaysia ini dapat dijadikan sebagai contoh, ya kan? Perdagangannya meliputi yang lebih luas lagi, termasuk dari
hal-hal yang sangat luas yang 17 subsektor tadi dalam ekonomi kreatif. Inilah yang menjadi apa ya? This is the essence of what we are doing between the two countries. Dan saya suka apa Pak Hendra kongsikan bahawa kita bukan sahaja untuk tingkatkan integrasi kerjasama antara kedua-dua negara, tetapi kita boleh menjadi contoh untuk negara-negara ASEAN yang lain dalam mengintegrasikan sektor perdagangan. Dan kalau kita lihat edisi kali ini, seperti yang boleh saya kongsikan, melihatkan pelibatan beberapa sektor strategi ekonomi seperti industri kesihatan, perbankan dan pelancongan. Mungkin Pak Hendra boleh kongsikan apakah antara strategi berkenaan antara kedua-dua sektor ini? Ya, kalau kita melihat kan pariwisata sekarang ini yang paling sangat-sangat erat ya, sangat-sangat penting untuk dilakukan. Sebagai contoh, sejak tahun 2023 itu pelancong atau wisatawan Malaysia menduduki ranking pertama untuk datang ke Indonesia. Ya kan? Untuk datang sampai dengan tahun ini. Untuk terus datang di Indonesia, kita juga perlu melihat apa yang diperlukan, apa yang sih sebenarnya yang diinginkan oleh turis Malaysia. Kenapa sih turis Malaysia senang ke Indonesia? Jakarta, Bandung. Kemarin saya baru kembali dari Jakarta. Itu satu flight itu mungkin 80% isinya orang Malaysia. Dan dia yang dibicarakan adalah ke Jakarta, habis itu ke Bandung naik Wush, habis itu belanja kain. Nah, ini harus kita tangkap. Sebaliknya nanti juga demikian. Kalau kita over the weekend, over the long weekend, jalanlah kita ke Bukit Bintang. Itu saya hanya mendengar orang bercakap bahasa Indonesia, gitu kan. Jadi ini suatu kekuatan utama. Pariwisata atau pelancongan akan menciptakan daya tumbuh untuk ekonomi, ekonomi kerakyatan. Ini kalau ini sudah jalan, ekonomi kita, yang apalagi di Malaysia yang gencar disampaikan ekonomi madani, ini bisa jalan. Kembali lagi, ini akan menjadi contoh yang baik. Ya kan? Indonesia ini saudara serumpun sama Malaysia, bicaranya sama, adat istiadat sama. Ya kan? Kalau ini saja tidak bisa dilakukan secara maksimum, bagaimana dengan yang lain yang berbeda. Jadi makanya saya tidak capek-capeknya dengan teman-teman dari Malaysia, ayo kita lakukan apa sih yang dari sekecil apapun kita bisa lakukan ini, perkongsiannya antara Indonesia dan Malaysia. Yang penting itu adalah usaha itu ya. Dan mungkin boleh kongsikan, tadi ada kongsi mengenai pelibatan antara sektor-sektor baharu seperti industri kesihatan, perbankan dan pelancongan ini. Mungkin Pak Hendra boleh kongsikan bagaimana, adakah kita akan menjangkakan lebih banyak memorandum ataupun kerjasama akan ditandatangani selepas ini untuk edisi kedua? Ya, betul. Jadi untuk sektor kesehatan kan memang kita hadirkan. Sekarang selama ini kan sudah it is no doubt ya bahwa untuk kesehatan ini sekarang orang-orang Indonesia perginya kemana? Ke Malaysia ya kan, ke Penang, ke Malacca, even ke Kuala Lumpur dengan medical tourism gitu. Tapi ternyata teman-teman dari Malaysia juga ingin, Pak, bagaimana dengan wellness center? Pak, traditional tourism, traditional medical tourism, ini yang mau kita kerjasamakan. Beberapa rumah sakit rumah sakit Malaysia sudah mulai investasi di Indonesia. Ingin juga mereka membangun suatu jaringan rumah sakit tanpa harus datang. Mungkin tidak semua orang di Indonesia dia mampu untuk datang ke Malaysia, tapi juga menginginkan standar dari kerjasama kerjasama di bidang kesehatan dengan rumah sakit Malaysia. Makanya ini juga kita dorong investasi Malaysia di bidang kesehatan dan rumah sakit. Ini memang hal yang baru, tapi percaya ini bisa akan kita dorong dalam konteks yang lebih unik, tidak terlalu kaku sehingga ini bisa terjadi. Dan Pak Hendra, apa lagi quick wins ataupun low hanging fruits yang boleh dilakukan dalam memperkasakan lagi hubungan antara Malaysia dan juga Indonesia, terutamanya dalam konteks ataupun industri kreatif? Musik. Film, kita lagi sudah berbicara mengenai dengan teman-teman mengenai berbicara untuk membuat suatu film yang di luar dari konteks film-film biasa, seperti biasa mengangkat tema percintaan itu udah pasti, tapi dalam film itu akan mengambil spot-spot wisata yang ada di Malaysia maupun di Indonesia, ya kan, makanannya. Ini kalau sudah terbentuk ekonomi kita ini jujur saja, at the end of this promotion semuanya baik Malaysia Indonesia adalah bagaimana mendorong perekonomian bangsa dan negara ke masyarakat untuk naik. Dan apa Pak Hendra boleh katakan untuk tetamu yang akan hadir hujung minggu ini? Mungkin tidak pernah datang, tapi ini pertama kali untuk datang. Bagaimana untuk kita mengajak mereka untuk hadir bersama-sama? Ya, saya berharap teman-teman Malaysia bisa datang bukan saja untuk melihat dan merasakan the taste of Indonesia, the taste of Indonesian products, tapi juga melihat the taste of how warm
the relations between Indonesia and Malaysia. Ini terkadang kita sudah tidak tahu lagi ini mana Malaysia, ini mana orang Indonesia, itu siapa orang Malaysia lebih menyukai dan lebih tahu mengenai makanan Indonesia dibanding saya gitu kan. Jadi saya lebih tahu ya kan mengenai sate Malaysia. Inilah this is what we call like the team ya, the harmony that we are going to build. Harmony of Jadi the flavors. jom datang sama-sama rame-rame, kita datang kita menikmati bersama kedekatan Indonesia Malaysia. Okey. Akhir sekali, Pak Hendra, mungkin boleh kongsikan, kita sudah melihat apa yang kita boleh jangkakan untuk acara pada hujung minggu ini, Gebiar Nusantara, edisi kedua, pelbagai memorandum, pelbagai perniagaan yang akan ada sana, music, festival. Kita boleh katakan ini adalah festival fun. Mungkin boleh kongsikan, bagaimanakah antara unjuran ataupun trajektori ekonomi industri untuk tempoh jangka panjang, lebih daripada 5 tahun ini ataupun dalam 10 tahun, bagaimana Pak Hendra melihat gambaran industri kreatif antara Malaysia dan juga Indonesia berkembang? Ya, ini memang yang akan kita dorong. Potensi dari industri kreatif kedua negara sangat-sangat besar dan ini perlu terus didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang positif ya untuk 5 tahun ke depan dengan kita proyeksikan di atas 5%. Ya. Jadi justru industri kreatif inilah yang sebenarnya wajib untuk masuk mendorong perekonomian Indonesia maupun Malaysia. Kalau kita lihat sekarang masih less than 30%, ya. Ini at least sebenarnya apalagi di Indonesia paling tidak 30% sudah bisa harus menguasai perekonomian nasional. Jadi ini akan kita dorong terus dan kita tidak akan henti-hentinya kedua negara untuk mencari lagi apa lagi dari ke-17 sektor ini yang bisa kita kembangkan. Tapi bila Pak Hendra kongsikan ni, saya baru teringat antara satu jenama yang sangat popular di Malaysia, iaitu Kenangan Coffee. Dan kalau kita lihat gastronomi, kopi kenangan, antara contoh yang menarik daripada jualan kopi kepada sebuah unicorn. Jadi bagaimana perkongsian daripada segi kemahiran perniagaan dapat diperluaskan sambil belajar? Ya, ini kan kalau kita punya Kenangan Coffee ya, jadi biasa dalam dunia itu apa yang kita punya kita melihat yang lain lebih bagus, apa yang kita tidak punya demikian. Sekarang Kenangan Coffee sudah masuk lama dan sebentar lagi kita juga saya bisa menikmati Zeus Coffee mungkin di Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta, ya itu kan. Jadi inilah saling melengkapi tadi yang saya sampaikan karena kalau kita bicara F&B kita bicara mengenai taste, kita tidak bisa paksakan taste dari masing-masing individu. Jadi sebentar lagi kita akan lihat animasinya si Juki ada di sini, lalu kehadiran video. Ya, video itu sebagai apa? Untuk live streaming untuk sinetron Indonesia yang di sini banyak penggemarnya kita kongsikan dengan Unify. Jadi di sini kita benar-benar apa yang kita suguhkan adalah suatu kerjasama. Dan saya juga percaya nanti tadi saya sudah bicara juga kita bikin juga acara, kita lihat apa yang bisa kita angkat. Why not? Astro Awani kita bisa tampilkan ya kan? Kita bisa sama-sama kerjasama untuk mengangkat suatu keunikan dari Indonesia Malaysia yang bisa didorong ke dalam suatu usaha yang saling menguntungkan. So, kita boleh mengangkat perbincangan yang begitu penting antara kedua-dua negara untuk perbincangan ini adalah untuk memahami dan mengenali apa lagi yang boleh kita lakukan, apa yang boleh dipertingkatkan antara kedua-dua negara. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Pak Hendra, Minister Kaunsil Ekonomi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Dan kita lihat Gebiar Nusantara 2025 kembali ke Raintree Plaza di Exchange TRX Kuala Lumpur pada 6 hingga 7 Disember 2025 menonjolkan kekuatan ekonomi Indonesia daripada berbagai aspek seperti kulinera, fashion, animasi, komik hinggalah permainan digital. Dan sekian saja perkongsian pada kali ini dan kita akan teruskan perkembangan seterusnya selepas kita berhenti rehat.